Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma ID. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah cerita dari Jepang yang sebenarnya ceritanya sudah lama. Langsung saja. Sekitar tahun 1988, publik Jepang dihebohkan dengan salah satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan terkejam sepanjang sejarah menimpa Junko Furuta. Junko Furuta, gadis asal Misato, Prefektur Saitama, adalah gadis cantik. Karenanya ia sangat menjadi idaman dan terpopuler di sekolahnya. Ternyata kepopulerannya mengantarkannya menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan sampai ke pembunuhan oleh remaja laki-laki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Kasus ini terjadi pada akhir 1980-an, dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Mungkin kisah ini akan mengganggu Anda. Furuta lahir pada 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tua, kakak dan adik laki-lakinya. Seperti siswi SMA pada umumnya di Jepang, Furuta melakukan kerja paruh waktu hingga petang. Awal mulanya kejadian ini terjadi pada saat seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano menyukai dirinya. Dia merupakan anak laki-laki yang nakal. Dia suka membuli teman-temannya karena mungkin memiliki koneksi dengan gangster terbesar di Jepang, yaitu Yakuza. Hiroshi Miyano yang nakal, yang suka mabuk-mabukan, suka merokok dan minum alkohol, justru suka kepada Furuta. Miyano pun menyatakan perasaannya kepada Furuta, tetapi ditolak oleh Furuta dengan alasan Furuta tidak ingin berpacaran. Padahal teman-teman yang lainnya yang berada di sekolahan takut kepada Miyano karena Miyano memiliki koneksi dengan geng terbesar di Jepang, yaitu Yakuza. Oleh karena itu membuat Miyano menjadi marah besar, dan kejadian ini pun terjadi pada malam hari pukul 8.30 25 November 1988. Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan kawannya sedang berkeliaran di kota Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, kawannya itu menendang sepeda Furuta hingga terjatuh. Setelah sepeda Furuta terjatuh, Miyano datang menawarkan diri untuk mengantarkan Furuta pulang. Tapi bukannya diantarkan pulang, Furuta malah diajak ke sebuah gudang, mengajak Furuta ke rumah temannya. Lalu kemudian Furuta disuruh untuk menelpon orang tuanya dan berbohong bahwa Furuta akan menginap di rumah temannya. Di rumah itulah selama kurang lebih 40 hari Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh 4 laki-laki, tapi teman-teman Yakuza yang lainnya sering diundang untuk ikut menyiksa Furuta. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut laporan, Furuta diperkosa sebanyak 400 kali yang dilakukan bergilir oleh teman-teman Yakuzanya itu. Bahkan Furuta seringkali mendapatkan kekerasan fisik, seperti tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya dihantam oleh barbel. Furuta dibuat kelaparan tapi dipaksa makan kecoa hidup-hidup atau meminum urinnya sendiri. Dan beberapa bagian tubuhnya dibakar seperti ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok. Bahkan beberapa bagian dari tubuhnya dimutilasi atau ditusuk jarum jahit. Dalam kondisi yang sedemikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang termasuk akal dimasukkan ke dalam kemaluannya dan anusnya sehingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari di masa penyekapan, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta melaporkan insiden itu ke saudaranya. Kemudian saudaranya melaporkannya ke polisi. Datang 2 orang polisi dan tidak memeriksa seluruh rumahnya hingga tidak menemukan Furuta dan berkata bahwa
tidak menemukan gadis di dalam rumah itu. Dan pada Desember, sebulan setelah penyekapan, Furuta mencoba menelpon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena ketahuan oleh Miyano. Furuta kemudian dihukum. Kakinya dibakar, sementara anusnya dimasuki botol besar sehingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan, para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang, sehingga mereka membakarnya lagi. Selamat dari semua siksaan itu, sehingga membuat Furuta mengalami pemerkosaan dan siksaan yang lainnya. Bahkan Furuta pernah meminta untuk membunuhnya agar penyiksaannya segera berakhir. Bahkan masih banyak penyiksaan yang dilakukan dan sangat keji tanpa belas kasihan. Pada tanggal 4 Januari, Furuta terbunuh setelah dia menang bermain mahjong melawan para penculik itu. Entah geram atau kesal, para penculik memukulinya dengan besi dan membakarnya. Penculik meletakkan mayat Furuta ke dalam drum dan menuangkan beton ke dalamnya. Setelah itu mereka mengubur drum tersebut di kawasan industri dan mayatnya tidak ditemukan selama 1 tahun. Namun ada hukuman yang terasa tidak adil. 3 dari penculiknya hanya menerima hukuman penjara yang sangat ringan. 3 dari penculik hanya menerima hukuman penjara kurang lebih 8 tahun. Sedangkan Miyano yang tadi dihukum selama 17 tahun berubah menjadi 20 tahun setelah mengajukan banding. Terima kasih.